Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Bapak dosen. Perkenalkan, saya Nunung Tri Oktariani dengan nomor induk mahasiswa 24040102073. Asal prodi saya S1 PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester di mana diampu oleh beliau, dosen Bapak Agung Riyadi Eskom, Mkom. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan dan rangkuman materi yang sudah dipelajari selama ini. Untuk mempersingkat waktunya, eh, saya langsung ke pembahasan apa saja yang perlu diketahui. Pada prinsipnya, eh, presentasi kali ini mempelajari terkait dengan penerapan dan pemahaman dasar komunikasi data dalam jaringan. Pada slide yang pertama, data link protokol. Data link protokol merupakan bagian dari lapisan data link pada model OSI layer, di mana data link sendiri itu terdapat pada OSI layer 2. Lalu tugas dan fungsinya, yang pertama ada mengatur dan mengirimkan data antar perangkat, yaitu memastikan data dikirimkan secara berurutan dan tidak ada data yang rusak. Selanjutnya yaitu untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan apabila terjadi gangguan maupun error saat pengiriman data, protokol ini akan mendeteksi. Dan yang terakhir, untuk menghindari kehilangan data serta terjadinya bentrokan data. Selanjutnya, yang pertama adalah flow control dan transmission protocol. Flow control merupakan aliran data yang digunakan untuk memastikan pengirim mentransmisikan data sesuai dengan kecepatannya. Yang kedua ada transmission protocols. Digunakan untuk memastikan bahwa pengiriman data berjalan dengan lancar dan diterima secara utuh oleh penerimanya. Lalu terdapat dua jenis metode yang digunakan. Yang pertama ada stop and wait dan sliding window. Sliding window. Stop and wait mengirimkan data kemudian menunggu konfirmasi ACK. Proses sistemnya ketika kita mengirim, menunggu, lalu mengirimkan lagi. Yang berikutnya ada sliding window. Mentransmisikan ke beberapa data dalam satu frame, lalu menunggu ACK-nya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada alur top and wide dan sliding window. Error control, deteksi dan memperbaiki kesalahan pada saat data dikirimkan. Fungsinya jelas untuk mendeteksi kesalahan, mengkoreksi kesalahan, dan mengirimkan ulang data. Terdapat dua jenis metode yang dilakukan untuk pengendalian kesalahan. Yang pertama ada deteksi error. Nah, kesalahan ini bisa terjadi karena intervensi, noise, ataupun kerusakan jaringan. Deteksi error juga memiliki beberapa metode. Salah satunya ada CRC bit, Cycle Redundancy Check. Kedua, ada Parity bit. Selanjutnya adalah koreksi error. Koreksi kesalahan Automatic Repeat Request, yaitu mekanisme atau metode untuk mengirimkan ulang data secara otomatis. Terdapat tiga metode pada koreksi error. Yang pertama, stop and wait. Yang kedua, go back and ARQ. Dan yang ketiga, ada selective repeat ERQ. Selanjutnya ada HDLC, High Level Data Link Control, yang digunakan dalam jaringan untuk mengatur komunikasi antar dua perangkat. Fungsinya untuk mengatur flow control, menyediakan deteksi kesalahan, mendukung komunikasi data. Dapat tiga jenis mode HDLC. Yang pertama itu ada NRM, Normal Response Mode, ada asynchronous balance mode, dan ada asynchronous response mode. Multiplexing itu digunakan menggabungkan beberapa sinyal atau data agar dapat ditransmisikan melalui satu media fisik saja secara bersamaan.
Lalu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, terdapat kelebihannya lebih efisiensi karena hemat media transmisi. Lalu yang kedua dapat mengirimkan banyak data dan yang ketiga yaitu fleksibel. Namun ada kekurangannya yaitu perlu tambahan perangkat, lalu dapat terjadi delay apabila buffernya itu penuh, dan yang ketiga kompleksitas tinggi pada jenis tertentu. Pembahasan pada materi ini akan membahas terkait jenis multiplexing, komponen pendukung multiplexing, sistem multiplexing khusus, dan yang terakhir ada multiplexing yang diterapkan pada teknologi ASDL. Multiplexing. Terdapat beberapa jenis multiplexing. Yang pertama ada frekuensi division multiplexing, di mana FDM itu membagi media berdasarkan frekuensinya dan setiap data mempunyai frekuensi yang berbeda. Kelebihan dari frekuensi division multiplexing ini mudah untuk diimplementasikan, namun tidak efisiensi karena membutuhkan banyak guard band. Contoh dari penggunaan FDM ini yaitu siaran radio, terus TV kabel. Dan yang kedua terdapat time division multiplexing. Time division multiplexing ini metodenya membagi waktu jadi beberapa slot hingga setiap sinyal yang dikirim bergantian sesuai dengan slot waktu yang sudah ditentukan. Kelebihan dari metode ini menghemat bandwidth dan efisiensi waktu, namun perlu ada sinkronisasi yang ketat. Yang selanjutnya yaitu wavelength division multiplexing, di mana WDM itu membagi media berdasarkan frekuensi pada jaringan, salah satunya yaitu fiber optik, di mana mentransmisi data menggunakan warna cahaya yang berbeda. Adapun kelebihannya yaitu lebih fleksibel dalam pengelolaan bandwidth karena meningkatnya kapasitas jaringan. Namun membutuhkan biaya karena peralatannya dibutuhkan itu mahal. Yang selanjutnya ada code division multiplexing, di mana sinyal dikirim secara bersamaan dalam waktu dan frekuensi yang sama dengan kode unik. Kelebihannya dapat digunakan banyak pengguna, dan kekurangannya memiliki kompleksitas yang tinggi. Ya, terdapat komponen pendukung multiplexing. Ada beberapa contoh dari komponennya. Yang pertama ada pulse stuffing. Digunakan untuk mengatur jam antar perangkat yang tidak sinkron dengan menambahkan bit kosong. Gunanya untuk menjaga kecepatan tetap stabil. Di sini ada gambaran ilustrasi dari pulse stuffingnya sendiri. Dan yang kedua ada framing. Framing itu digunakan untuk sinkron awalan dan akhiran slot, terdiri dari beberapa penanda yang ditambahkan pada masing-masing frame-nya. Next, selanjutnya terdapat sistem multiplexing, digital multiplexing. Terdapat beberapa jenis sistem multiplexing khusus. Yang pertama ada digital multiplexing T1 dan S1. Digunakan untuk mengirimkan suara digital dalam sistem telekomunikasi. T1 itu dikenal di Amerika yang mampu membawa 24 kanal suara masing-masing sebesar 64 Kbps. Dan total kecepatannya mencapai 1544 Mbps. Sedangkan S1 itu berasal dari Eropa, di mana terdapat 30 kanal suara menghasilkan kecepatannya yaitu mencapai 2048 Mbps. Selanjutnya ada ISDN, yaitu jaringan digital terintegrasi. Layanan digital yang menggabungkan suara dan data dalam satu jalur. Terdapat dua metode. Yang pertama ada Basic Rate Interface dan yang kedua ada Primary Rate Interface. Dan yang terakhir terdapat SONET atau SDH yaitu
Optical multiplexing digunakan pada jaringan fiber optik dengan kecepatan tinggi. Lalu ada multiplexing yang diterapkan pada teknologi ADSL. Discrete Multi-One DMT teknik yang digunakan untuk mentransmisi data dengan berkecepatan tinggi. Lalu bagaimana prinsip kerja dari DMT itu sendiri? Yaitu pertama, membagi sinyal besar menjadi saluran kecil. Setiap saluran itu dikirimkan dengan frekuensi yang berbeda, dan setiap saluran menggunakan modulasi seperti QAM. Pada metode ini juga dapat digunakan pada berbagai macam teknologi, salah satunya diterapkan pada teknologi ADSL. Baik, untuk selanjutnya ke pembahasan yang ketiga dari komunikasi data itu ada switching networking. Switching networking merupakan proses pengalihan data dari satu jalur lain dalam jaringan. Biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa perangkat menggunakan node, misalkan PC, laptop, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis switching dan cara kerjanya. Yang pertama ada circuit switching, merupakan jalur komunikasi yang dibentuk antara dua titik sebelum data dikirim. Terdapat kelebihannya yaitu stabil ketika mentransfer data, namun adapun kekurangannya yaitu boros jalur dan waktu koneksi membutuhkan waktu yang lama. Ada jenis switching yang kedua, paket switching. Metodenya, data ini dipecah menjadi beberapa bagian paket kecil, lalu dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda. Setiap paket memiliki alamat sendiri. Kelebihannya lebih efisiensi karena tidak perlu jalur tetap. Namun, sering delay dan paket yang datang itu diterima tidak secara urut. Yang kedua adalah teknik switching. Ada beberapa macam teknik switching. Space division switching ini mengatur koneksi menggunakan jalur fisik yang terpisah. Salah satu contohnya yaitu jaringan kabel manual. Dan time division switching merupakan metode untuk semua koneksi menggunakan jalur yang sama tapi waktunya berbeda. Contohnya jaringan sistem digital yang digunakan pada PBX kantor. Dan yang ketiga ada space division switching, merupakan kombinasi dari space dan time digunakan untuk skala jaringan yang besar. Yang selanjutnya yaitu membahas terkait dengan routing. Routing itu untuk menentukan jalur data yang dikirim menggunakan jaringan. Ada beberapa cara metodenya yaitu ada static routing. Nah, static routing ini merupakan jalur yang sudah ditentukan secara manual, cocok digunakan pada jaringan yang kecil. Dan yang kedua, ada metode dynamic routing. Pada jalur sudah ditentukan secara otomatis oleh sistem, digunakan dalam jaringan yang besar seperti internet, yaitu Google Maps. Dan routing tree. Routing tree itu membuat struktur seperti pohon, ada pusat, yaitu rootnya, dan ada cabang, yaitu jalur tujuannya. Digunakan pada jaringan telepon publik. Signaling switching. Signaling switching itu proses pengiriman sinyal kontrol untuk mengatur koneksi antar perangkat jaringan. Terdapat tiga jenis signaling switching. Ada control signaling yang pertama, yang bertugas untuk mengatur dan memberikan nada dering, mengindikasi panggilan gagal, melakukan penagihan, dan menunjukkan status dari notifikasi. Lalu ada in-channel signaling. Sinyal ini mengontrol data yang dikirim secara bersamaan dengan jalur suara menggunakan kanal yang sama. Namun, sayangnya sering terjadi keterlambatan karena berbagai kapasitas dan tidak dapat digunakan saat jalur itu rusak. Terakhir ada common channel signaling. Pada tahapan pada metode ini, sinyal itu dikontrol untuk mengirimkan data dengan jalur yang terpisah dari jalur suara. Kelebihannya lebih cepat dan lebih efisien. Terdapat dua mode CCS, yaitu ada associate mode, di mana jalur sinyal mengikuti jalur data kontrol, dan data berjalan secara bersamaan. Ada disassociate mode, di mana jalur sinyalnya berbeda dengan jalur pusatnya.
Pesan yang keempat pada komunikasi data ada paket switching. Switching merupakan teknik pengiriman data dalam bentuk paket kecil. Paket dapat membawa sebagian data dan informasi kontrol. Paket juga dapat dikirim melalui satu jaringan ataupun beda jaringan. Kelebihannya yaitu lebih efisien dan dapat menyesuaikan kecepatan, bisa menerima data meskipun pada jaringan sibuk dan bisa memprioritaskan jaringan. Namun kekurangannya, paket yang datang itu tidak urut dan latensinya itu mempunyai kompleksitas yang tinggi. Terdapat beberapa jenis paket switching, ada datagram. Tiap paketnya itu dikirimkan secara independen, jalurnya dapat dikirim berbeda-beda sehingga urutan paketnya itu tidak urut. Lebih fleksibel dan cocok digunakan pada jaringan kecil, namun tidak menjamin urutan datanya itu utuh. Selanjutnya ada virtual circuit, di mana jalur virtual itu dibuat lebih dulu seperti koneksi. Selanjutnya, paket hanya membawa ID virtual circuitnya, bukan termasuk alamat penuhnya. Tujuannya itu agar pengiriman lebih cepat dan data yang diterima itu dapat urut. Namun dapat merusak apabila node satu rusak, maka semua jalur akan terputus. Teknik routing terdapat 4. Yang pertama ada fixed routing, ada floating routing, ada random routing, dan ada adaptive routing. Selanjutnya ada protokol X25. Protokol X25 merupakan paket switching yang lama, menggunakan virtual circuit dan dibangun menggunakan 3 lapisan. Ada fisik X21, ada lapisan data linknya, dan ada lapisan jaringannya. Contohnya yaitu mesin ATM atau jaringan pemerintahan dan koneksi satelit. Ini ada gambaran di sini ada circuit switching, ada virtual switching, dan ada diagram paket switchingnya. Untuk mempersingkat waktunya, ke pembahasan selanjutnya, yaitu asynchronous transfer mode, merupakan metode komunikasi data yang dirancang untuk menggabungkan kelebihan dari jaringan sirkuit maupun paket switching. Kelebihan dari asynchronous transfer mode ini dapat digunakan untuk suara video, data secara bersamaan, menjamin layanan QoS delay-nya rendah dan lebih efisiensi, namun memerlukan biaya yang mahal dan merupakan kompleksitas tinggi serta kurang fleksibel apabila diterapkan di berbagai ruang nyata. Ini menunjukkan bahwa data suara, data video itu dikonversi ke dalam struktur sel ATM yang sama. Nah, setiap jenis datanya dimasukkan ke dalam sel-sel kecil yang berukuran tetap lalu dikirimkan dalam antrian campuran melalui ATM. Memungkinkan semua jenis data itu dikirimkan secara bersamaan. Terdapat karakteristik layanan ATM. Yang pertama, menggunakan ukuran sel tetap, mempunyai data rate tinggi, minimnya error, dan menggunakan konsep virtual circuit dan virtual data. Terdapat jenis layanan ATM. Yang pertama ada CBR, yaitu Constant Bit Rate. Merupakan laju tetap dan sensitif terhadap delay. Dua ada RT-VBR, merupakan laju variasi namun tetap real time. Non-real time. Pada metode ini tidak real time dan bisa bursty. BR Unspecified Bit. Ini pada jenis layanan ini tidak adanya jaminan QoS. Dan yang terakhir ada available bit rate, yaitu menggunakan bandwidth sisa. Terdapat komponen penting pada asynchronous transfer mode. Yang pertama, Virtual Channel Connection. Ada VPC. Yang ketiga, ada Control Signaling. Ada Generic Flow Control. Dan ada Header Error Control. Nah, untuk materi selanjutnya itu penambahan dari frame relay. ATM dan frame relay. Gambar ini menjelaskan bagaimana data dari pengguna diproses secara bertahap sebelum dikirim ke jaringan ATM. Proses ini memungkinkan datanya dari berbagai aplikasi dikirim melalui jaringan ATM menggunakan format ATM sel berukuran tetap yang menjamin kecepatan dan efisiensi pengirimnya. Nah, terdapat tabel perbandingan dari AAL. Ada frame relay. Frame relay itu sendiri merupakan protokol
Komunikasi berbasis paket switching dengan overhead yang rendah. Ciri-ciri frame relay itu tidak ada flow atau error controlnya, tidak ada kendali error yang dilakukan di layernya, dan menggunakan LAPF untuk mengirimkan frame-nya. Terdapat arsitektur pada protokol seperti berikut. Untuk pembahasan yang selanjutnya, ada teknik transmisi data. Teknik transmisi data merupakan metode untuk mengirimkan data antar perangkat dan menggunakan media transmisinya. Tujuannya untuk mengatur alur dalam pengiriman bit agar diterima dengan benar pada penerima, serta memastikan data itu tidak rusak dan menyesuaikan bentuk pengiriman dengan kondisi jaringan. Terdapat jenis transmisi data. Yang pertama ada parallel transmission, serial transmission. Ada beberapa jenis serial transmission. Yang pertama ada asinkronus, dan yang kedua ada sinkronus. Selanjutnya yaitu jaringan ad hoc. Ad hoc. Secara singkatnya, yaitu eh, jaringan komputer saat ini kita bisa nikmati informasi digital secara cepat karena adanya jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Sederhananya, kita membutuhkan tiga komponen yang saling terhubung agar jaringan komputer itu dapat diimplementasikan. Ada mode transmisi data. Terdapat tiga mode transmisi data pada komunikasi data. Kita dapat lihat sesuai dengan gambar, yaitu ada simple, simplex, ada half duplex, ada full duplex. Jaringan ad hoc. Secara umum, jaringan ad hoc itu menunjukkan jaringan yang dibuat oleh perangkat agar dapat terhubung dengan perangkat lainnya tanpa perlu adanya perangkat router. Biasanya disebut dengan jaringan peer-to-peer seperti ini, tanpa adanya perangkat tambahan. Dapat jaringan topologi, di mana ada server, ada laptop, ada PC. Di sini saya mensimulasikan mengirimkan paket MDU dari laptop ke server. Kita bisa melihat simulasinya. Nah, paketnya kita kirim. Lalu pada switch itu membaca MAC address-nya. Ketika sudah membaca, ternyata hasil yang diterima pengalamatannya terdapat ke server. Dan kenapa ini silang? Karena pengalamatannya tidak sesuai dengan tujuan. Karena tujuannya itu mengirimkan data paketnya ke server. Lalu, lalu pada server itu sendiri mengirimkan balik kepada eh, laptop PC-nya. Dari simulasi ini menunjukkan alur komunikasi secara sederhana menggunakan ICMP ping, di mana laptop itu mengirimkan pesan request ke switch, lalu switch itu lalu switch itu mengirimkan paket datanya kepada server. Sehingga server itu membalasnya lagi ke switch dan laptop menerima balasan pingnya. Artinya dari simulasi ini menunjukkan bahwa komunikasi itu sukses. Kesimpulannya, terkait dengan materi komunikasi data, kita dapat memahami secara menyeluruh terkait dengan pengiriman dan penerimaan data dalam komputer. Kita dapat mengetahui kontrol agar tidak terjadinya tabrakan atau hilangnya data. Kita dapat mengetahui data itu dialihkan menggunakan switching. Dan kita juga mengetahui bagaimana data itu didapat di berbagai sumber dengan efisiensi. Semua konsep ini dipadukan untuk dasar dalam membangun dan memahami komunikasi digital modern yang digunakan sehari-hari. Baiklah, demikian presentasi terkait dengan komunikasi data. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jauh lebih baik terkait dengan komunikasi data ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.